Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada hari ini kita akan kembali melaksanakan ibadah kita secara offline di dalam gedung gereja, tetapi juga Bapak Ibu bisa menyaksikan secara online bersama-sama pada hari ini. Nah, biar kiranya ibadah yang dilaksanakan secara offline dan ditayangkan kepada Bapak Ibu secara online ini boleh juga memberkati Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, persiapkan hati, pikiran, dan arahkan kepada Tuhan agar Bapak Ibu betul-betul merasakan kasih dan kebaikan Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan, sebab hanya Yesus Tuhan yang layak ditinggikan, dimuliakan. Hanya Yesus yang layak menerima pujian pengagungan sampai selama-lamanya. Pada hari ini kami akan memulaikan ibadah kami kembali, baik secara offline maupun secara online yang disaksikan oleh jemaat Tuhan yang tidak dapat mengikuti ibadah secara offline. Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap memberkati, dan Tuhan menjamah dengan kuasa Tuhan yang memulihkan, menyegarkan, memberikan semangat yang baru, dan hadirat Tuhan tetap dinyatakan. Hamba berdoa berkati setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Berkati awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa segala intimidasi iblis yang ingin mengganggu konsentrasi umat Tuhan mengikuti ibadah secara online pada hari ini ditolak, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Tapi bila kuasa Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menaungi, sehingga betul-betul umat Tuhan boleh menikmati ibadah pada hari ini meskipun secara online. Hamba berdoa berkati umat Tuhan yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami akan memulaikan ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin.
Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan, tinggikan, Bapa yang kami agungkan di dalam satu nama, Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Pagi hari ini mulai pujian yang kami naikkan. Biarlah pujian ini betul-betul lahir dari hati kami, hati yang rindu akan Tuhan, hati yang haus lapar akan kebenaran Tuhan. Pagi hari ini, biarlah pujian ini yang mengatakan, biarlah hidup kami betul-betul hidup yang menggenapi setiap firman. Karena ketika hidup yang menggenapi setiap firman, buktinya adalah tanda dan mukjizat Tuhan terjadi di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami hari ini maupun ke depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami siap belajar firman. Kami membuka hati kami lebar-lebar untuk menerima kebenaran firman yang kami percaya dalam perkataan, dan perkataan adalah perkataan yang berkuasa, dan perkataan yang tergenapi. Terjadilah. Urapi setiap kami, berikan kami hikmat, pengertian, pemahaman yang benar akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar, kami yang belajar yang terima pagi hari ini, betul-betul firman Tuhan ini menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan Tuhan memperbaiki kami agar kami berjalan di dalam kebenaran. Berkati firman Tuhan, urap hamba, Roh Kudus berikan iman, pengertian, pemahaman yang benar, dan kemuliaan hormat yang Yesus Kristus. Segala intimidasi iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami belajar firman Tuhan pada hari ini, kami tolak patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Melainkan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kami, bahkan para umat Tuhan yang tidak dapat mengikuti garis orang online, melainkan online di rumah masing-masing. Tuhan juga memberkati, Roh Kudus menjamah melawat. Dalam nama Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Sama-sama yang kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara kasih Kristus Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya bahwa kabarnya luar biasa, ya, bukan biasa-biasa. Karena Bapak Ibu bisa hadir itu semua karena kabarnya luar biasa. Baik, pada hari ini kembali kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga. Ini ayat firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, ya kan? Kita semua tahu, yaitu kitab Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah hafal dengan ayat firman Tuhan ini. Amin. Ada yang belum hafal, angkat tangan. Ada yang belum hafal? Udah hafal semua ya ayat ini? Yohanes 3:16? Atau belum hafal tapi pura-pura udah hafal? Atau memang nggak gitu? Atau mungkin memang betul-betul udah hafal juga gitu? Yang udah hafal angkat tangan. Yang udah hafal? Ya, udah hafal, banyak udah hafal juga ya. Banyak juga ternyata belum hafal yang penting. Karena ayat ini penting loh saudara. Ayat ini sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa kasih Allah itu begitu besar di dalam kehidupan kita. Betul? Dia rela berkorban bagi kita. Betul? Dia rela berkorban bagi saudara dan saya. Amin. Nah, harusnya kita hafal sehingga ini ayat ini selalu mengingatkan kita senantiasa setiap hari dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Katanya pujian tadi, hidup kita itu menggenapi firman Tuhan. Betul nggak? Kalau hidup kita menggenapi firman Tuhan, itu menandakan kita katakan apa? Mujizat Tuhan itu nyata di dalam setiap langkah apa? Langkah kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu buka dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 ini. Sama-sama baca dengan saya. Nggak usah buka Alkitab, nggak usah tampilkan kita. 3, 2, 1. Oke, lo saya pikir kok ada yang aneh, siapa yang aneh? Kok pantesan lupa maskernya jangan dibuka ditutup. Lupa dia buka masker, kok ada yang aneh? Kok ternyata lupa tuh masker dibuka? Jangan. Hanya saya yang boleh buka masker. Nah, kalau saya nggak buka masker, aku kasih nggak
Ya kan? Kita harus jaga, gitu loh. Jangan kata boleh. Bukan berarti saya OTW, enggak. Dalam nama Yesus itu yang terjadi. Ya. Saya percaya bahwa saudara kita dalam perlindungan Tuhan, tapi kita harus menjaga tetap ya, saling menjaga satu sama lain. Saya sebagai pembicara, tidak apa-apa saya buka ya. Tapi saudara tetap mengamaskan saudara. Meskipun saya bingung kadang-kadang saudara senyum, cemberut, atau marah, saya nggak ngerti. Makanya saya udah mau aja, biarin aja deh. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, putra yang tunggal, siapa? Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya, itu saudara termasuk dan saya, kepadanya tidak apa? Binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan di dalam kitab Hosea setelah kitab Daniel. Kitab Hosea pasal yang ke-6. Setelah kitab Daniel ya, kitab Hosea. Setelah kitab Daniel, perjanjian lama. Dan saudara buka perjanjian baru dan ketemu. Hosea pasal yang ke-6. Dan yang ke-6 udah dapat? Udah ya? Mari kita sama-sama kita baca 3, 2, 1. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sebagai kami lagi. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari apa? Lebih daripada korban bakaran. Nah, mulai pembacaan firman Tuhan ini di dalam Yohanes 3:16, Hosea 6:6, maka judul firman Tuhan pada hari ini saya beri judul korban yang menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama yang saya katakan 3, 2, 1. Korban yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi sifat dasar atau sifat Allah yang paling dasar? Apa yang menjadi sifat Allah yang paling dasar? Kasih. Ada lagi? Apa? Apa yang menjadi sifatnya Allah yang paling dasar? Memaafkan, kasih. Apa lagi? Saudara harus tahu bahwa sifat berkorban, sifat Allah yang paling dasar adalah rela berkorban. Berarti sifat dasarnya Allah adalah berkorban. Makanya Yohanes 3 ayat 16 dengan jelas mengatakan dia rela. Betul. Dia rela memberikan apa? Putranya yang tunggal. Siapa putranya? Yesus Kristus. Berarti dia rela mengorbankan putra satu-satunya. Diberikan diserahkan bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Agar apa? Agar saudara dan saya dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti sifat dasar daripada Allah adalah rela berkorban. Bilang kiri kanan saudara, Allah rela berkorban bagi kamu. Dia rela berkorban karena dia adalah Allah pemberi. Dan kita tahu bahwa dia Allah yang selalu mau memberi. Amin. Bilang kiri kanan saudara, Allah selalu memberi bagi kamu. Kita melihat bahwa Allah memberikan, yaitu miliknya yang terbaik, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Dia memberikan kepunyaannya yang terbaik, Yesus Kristus Tuhan. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Nah, karena Allah sudah memberikan yang terbaik dari dirinya bagi saudara dan saya, bagi kita, bagi orang yang mau percaya kepadanya, maka sudah sepantasnya, maka sudah seharusnya kita juga yang percaya untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik bagi
bagi dia. Betul gak? Kalau orang berbuat baik kepada kita, bukankah kita akan memberikan yang lebih baik lagi daripada orang itu memberi bagi kita? Betul gak? Pasti kita berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi orang yang sudah berbuat kebaikan bagi kita. Betul gak? Kalau kita berbuat kejahatan, itu sama dengan apa? Berarti bukan tidak baik. Tapi Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Namun seringkali kita juga bukan memberikan yang terbaik bagi Allah, betul gak? Yang tak baik kita berikan bagi dia. Nah makanya karena Allah sudah memberikan yang terbaik dari miliknya bagi saudara dan saya, orang yang percaya kepada di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka sudah sepantasnya seharusnya kita juga memberikan yang terbaik bagi dia. Bilang kiri kanan sekali lagi. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah pemberian apa menurut Bapak Ibu Saudara sekalian yang terbaik yang dapat kita berikan bagi Tuhan? Pemberian apa? Pemberian apa? Hidup kita, lagi. Waktu kita, apa lagi? Hati kita, harta kita, apa lagi? Semua saudara bisa sebutkan yang terbaik saudara bisa berikan bagi Tuhan. Tapi pertanyaannya, bisa nggak betul-betul saudara berikan bagi Tuhan? Itu yang pertanyaannya. Belum tentu, betul nggak? Susah gampang. Tapi ternyata dari pemberian yang terbaik ada ternyata pemberian yang tidak baik juga. Contoh di dalam Alkitab yang memberikan pemberian yang terbaik bagi Allah itu siapa? Kain. Nah kenapa dia memberi dibilangkan tidak terbaik dibandingkan yang Habel? Karena apa? Bukan yang terbaik, maksudnya karena dia memberikan apa? Yang sisa-sisa. Bukan yang pilihan. Berarti dia tidak memberikan dengan sepenuh hati dia. Makanya korban persembahannya dibakar di atas mezbahnya, ditolak oleh Tuhan. Betul? Melainkan korban persembahan yang diberikan oleh Habel yang diterima oleh Tuhan. Siapa lagi contohnya? Itu gampang kok. Pasti orang ingat. Saya pernah juga bicara tentang ini, tentang persembahan ini yang terbaik dan tidak. Ananias dan Safira. Loh, padahal kalau kita melihat Ananias dan Safira kan mereka memberikan hasil dari penjualan tanahnya, betul kan? Hasil dari seluruh penjualan tanah itu dipotong 50% diberikan. Itu besar apa kecil? Lumayan loh saudara. Tapi karena dia berjanji kepada rasul-rasul untuk apa? Memberikan hasil dari penjualan itu bagi pekerjaan Tuhan, namun dia memotong itu. Berarti dia tidak memberikan dengan sepenuh hatinya, betul nggak? Dia tidak memberikan dengan tulus. Jadi pemberian yang terbaik nggak? Juga. Karena mau memberi dengan sepenuh hati, itu yang terbaik. Bukan sebetulnya masalah jumlah, tapi hati yang memberi. Makanya Rasul bilang, aku menipu siapa? Menipu Roh Kudus. Hari itu juga mati. Sekongkol sama dia sampai istrinya mati nggak? Mati juga. Makanya suami istri jangan sekongkol kalau dalam hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Betul? Kalau dalam hal-hal yang benar, sesuai dengan sekongkol harus istilahnya, harus sehati. Kalau yang tak benar jangan sehati. Betul nggak? Ini tidak baik. Yang dipersembahkan oleh siapa? Kain dan Ananias serta Safira. Nah jadi menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, pemberian atau korban apa yang terbaik yang dapat kita berikan bagi Tuhan? Korban apa? Tapi kita harus tahu bahwa korban itu bukan sebuah pengganti atas apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita, bukan ya? Bukan, oh karena Tuhan memberikan keselamatan bagi kita, ini ganti Tuhan dengan uangku, ini ganti Tuhan dengan hatiku, bukan ya? Kita nggak bisa mengganti. Kita nggak bisa mengganti korban yang sudah Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Ada nggak yang bisa gantikan atau membayar apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada satu manusia pun yang dapat menggantikan korban. Jadi korban yang kita berikan bukanlah sebuah pengganti, melainkan korban yang kita persembahkan bagi Tuhan dengan hidup kita ini sebagai apa? Rasa syukur kita, rasa terima kasih kita atas apa? Kebaikan Tuhan di dalam
dalam kehidupan kita. Jadi bukan pengganti ya, tapi karena rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saudara, sebelum masuk ke poin pertama dan seterusnya, saudara harus tahu bahwa korban dalam bahasa Ibrani itu corban. Nah, kata bendanya korban itu persembahan. Beda kan korban, corban. Beda C sama K aja, betul nggak? Corban dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, tapi corban ini dalam bahasa Ibrani ini berbicara tentang kata kerja. Kata kerja berbicara tentang apa? Tindakan. Berbicara tentang perbuatan. Nah, corban ini berarti kita melakukan suatu hal yang ingin oleh Tuhan dengan apa? Kita menghampiri hadirat Tuhan, atau kita menghampiri Tuhan dengan membawa korban syukur kita yang terbaik kita berikan bagi Tuhan. Ini namanya corban. Nah, ada 5 macam korban yang dicatat di dalam kitab Imamat. Ada 5 macam. Yang pertama adalah dikatakan itu korban. Yang pertama itu korban bakaran. Kemudian kedua korban sajian. Yang ketiga korban keselamatan. Yang keempat korban penghapus dosa. Dan yang kelima korban penebus salah. Banyak sekali ya korban persembahan yang harus diberikan. Ini, tetapi saudara harus bersyukur. Mengapa? Karena kita tidak melakukan apa yang diajarkan oleh kitab Imamat ini, yang dilakukan oleh para imam waktu di dalam perjanjian lama. Mengapa kita bersyukur kita tidak melakukan ini? Karena sudah tergenapi melalui satu korban yang mencakup semua itu. Siapa? Yesus Kristus. Melalui korban Yesus semua sudah terpenuhi dan tergenapi bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, korban apa saja dapat, sekali pertanyaannya, yang dapat saudara dan saya, yang dapat kita sebagai orang percaya berikan, persembahkan sebagai rasa syukur kita akan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentunya itu korban yang menyenangkan Tuhan. Korban apa sih? Ayo. Yang sehari-hari firman Tuhan seringkali berulang kali kita sampaikan. Korban apa sih? Ibu. Pertobatan. Bisa. Pertobatan awal. Pertobatan Tuhan itu mengalami pertobatan. Harus berubah hidup. Apa itu? Kurias, korban apa sih? Korban waktu bisa mengatur semuanya. Ada korban apa kira-kira yang dapat kita berikan? Waktu juga ya. Waktu itu apa? Beribadah, bersekutu dengan Tuhan, secara pribadi, menjalin hubungan dengan Tuhan. Khususnya kira-kira apa korban ini? Hah? Korban pujian, baru juga termasuk itu. Pas itu kira-kira korban apa? Hati yang tulus ya, hati yang ikhlas. Apalagi? Banyak saudara bisa kembangkan korban-korban yang dapat saudara berikan bersama ini mencakup semuanya juga. Tetapi saya mau memberikan 3 macam korban saja pada hari ini bagi kita yang dapat kita berikan bagi kita. Yaitu korban yang menyenangkan hati Tuhan. Ada 3. Yang pertama saudara lihat. Korban apa? Ngomong gampang nggak? Betul nggak? Betul nggak Bu? Gampang kan? Melakukannya gampang nggak? Melakukannya gampang atau susah? Tapi ini penting nggak korban yang namanya ketaatan? Sangat penting. Ini saya senang dapat gambar ini di Google ini. Dibilang ketaatan adalah jalan menuju berkat yang dimulai dengan melakukan yang namanya firman Tuhan. Berarti taat di dalam hal apa? Melakukan yang namanya firman Tuhan. Melakukan yang namanya perintah-perintah Tuhan. Firman Tuhan, perkataan Tuhan, perintah Tuhan itu tertulis di mana? Di dalam Alkitab yang saudara pegang. Nah, sudah kita taati nggak dengan melakukan setiap perintah Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita? Memang nggak mudah.
mudah, tapi inilah yang menyenangkan hati Tuhan, korban ketaatan. Amin. Kalau kita melihat di dalam Alkitab orang-orang yang taat, ada 4 ya, dengan singkat biar kita ngomong. Yang pertama siapa? Saudara lihat. Sudah tahu Abraham, tapi saya nggak bahas Abrahamnya. Apa terus? Yaitu seorang panglima raja Aram yang bernama siapa? Naaman. Kalau dia nggak taat dengan perkataan Tuhan melalui abdinya Tuhan, seorang nabi yang bernama Elisa, mengalami mujizat kesembuhan dari ustadznya. Aku seorang panglima perang loh, kerajaan besar. Semua orang pasti tunduk, orang takut dengan aku, betul nggak? Lihat orang pajaku yang dagang tinggi matanya, takut. Jatuh, ngomong sedikit aja orang takut, betul nggak? Tapi dia mau taat nggak dengan perkataan seorang nabi? Hasil dari ketaatan panglima perang raja Aram bernama Naaman, dia mengalami kesembuhan. Tidak hanya ketaatan dia mau tunduk waktu dibilang mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali, celupkan diri 7 kali. Bayangkan saudara. Aku seorang panglima, punya kuasa, punya kekuatan. Kok buruk dengan orang yang biasa-biasa ini? Siapa sih dia kok bisa nyuruh aku merintahkan aku? Bukankah di daerah situ ada sungai yang lebih baik, lebih bersih daripada sungai Yordan? Kenapa mesti sampai 7 kali ya untuk memandikan diriku? Tapi dia mengatakan, benar, dia mengatakan hasil dari ketaatan itu apa mujizat terjadi? Firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Siapa lagi? Ketaatan dari siapa teman? Maria. Gampang nggak ketaatan seorang perawan yang bernama Maria? Hamil loh. Aku ini pernah melakukan hubungan seks, tapi kok aku tiba-tiba hamil? Zaman sekarang hamil itu udah biasa, betul nggak? Udah tak heran, itu yang dicari-cari sebelum nikah. Kamu harus hamil dulu, baru aku mau menikah sama kamu. Zaman dulu tuh tabu. Bahkan orang melakukan perzinahan dia akan bilang dirajam sampai mati. Hamil loh. Tapi dia mau taat. Dia mau taat. Waktu mereka baru mengatakan kepada Pak, kamu mengandung seorang bayi, juru selamat dunia, penebus dunia, beri nama dia Yesus. Dia mau taat ya? Taat meskipun dia tahu resikonya. Menerima apa? Hinaan, betul nggak? Omongan yang tidak enak, betul nggak? Zaman saat itu loh, pezina, najis hidupnya, kotor, najis hidupnya, kamu jangan dekat aku, bisa bilang gitu kan? Apa kamu tidak benar? Tidak. Tapi dia mau taat pada perkataan Tuhan. Diterima. Siapa lagi? Yusuf, seorang laki-laki. Bayangkan saudara, dia harus mendampingi, menyertai tunangannya yang dalam keadaan hamil, bukan karena dia. Kalau karena dia wajar bertanggung jawab, betul nggak? Bertanggung jawab wajar. Tapi bukan karena dia. Sebagai seorang laki-laki dia harus siap juga menerima hinaan, cemooh dari orang juga, betul nggak? Tapi dia mau taat. Waktu malaikat Tuhan datang di dalam mimpinya, datang ke mimpinya mengatakan apa? Sur, jangan kamu ceraikan tunanganmu Maria. Memangnya kenapa? Dia hamil kok, bukan aku yang hamilin. Berpikirnya mungkin orang lain yang hamilin, betul kan? Tapi malaikat Tuhan bilang, Gabriel kata, dia mengandung seorang bayi sebagai penebus dunia ini, raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Jangan
ceraikan dia, Sub. Jangan ceraikan, Sub, ya. Yusuf mau taat gak? Taat gak? Dia taat, oke siap aku taat. Ini yang dilakukan Yusuf. Terakhir kalau saudara lihat, siapa? Orang-orang Majus. Orang-orang Majus adalah orang yang bisa dikatakan tiga orang Majus itu kan, yang membawa emas, murni dan kemenyan. Dikatakan mereka mungkin memang orang-orang ahli perbintangan, gitu kan? Orang-orang bati-bati, orang-orang pintar, bukan orang-orang biasa. Ya kan, kalau secara pengetahuan mereka pintar, bisa mungkin bilang mereka adalah orang yang jenius. Kenapa? Karena mereka bisa melihat bintang. Bahwa ini ada seorang raja besar lahir ke dalam dunia ini. Karena mereka tahu ada seorang raja besar lahir ke dalam dunia, dengan ketaatan mereka datang mengikuti petunjuk dari bintang timur itu. Secara manusia, bagi mereka, bagi kita pasti nggak masuk akal. Betul? Masa seorang raja besar lahir di sebuah kandang mbek, bukan mbek, kandang domba, ya kandang kambing, kandang domba. Terus dibungkus dengan kain lampin biasa. Secara manusia memikirkan seorang raja besar tentunya lahir di sebuah istana yang megah, betul nggak? Kerajaan yang besar, betul? Dia pasti bayinya yang dibungkus dengan kain apa? Kain sutera yang terbaik. Tapi nyatanya enggak kan? Lahir di kandang domba. Betul enggak? Dibungkus dengan kain lampin biasa. Tapi mereka tahu dan mereka mengatakan. Dan mereka datang menyembah dan memberikan korban persembahan bagi raja di atas segala raja, Kristus Yesus Tuhan. Kenapa dia lahir di kandang domba yang kotor? Karena dia lahir di hati saudara dan saya yang kotor. Bapak untuk membersihkan hidup saudara dan saya. Orang yang merasa dirinya hati itu bersih, nggak tahu. Dia mulai di hati orang yang kotor untuk dibersihkan. Ada taat. Nah, Tuhan mau saudara dan saya kita juga taat, saudara. Memang nggak mudah, memang sulit yang namanya itu taat. Tetapi inilah yang Tuhan mau. Tuhan inginkan dari saudara dan saya. Kita memiliki ketaatan secara penuh pada Tuhan. Taat pada setiap firman Tuhan. Taat pada setiap perintah-perintah Tuhan. Nggak nunggu, nggak mesti nunggu. Saudara nggak mesti nunggu untuk taat pada firman Tuhan. Nunggu apa? Nunggu malaikat Gabriel datang. Gabok saudara dulu. Taat kalau. Nggak perlu nunggu malaikat Gabriel datang nyentil saudara dulu cetak gitu. Betul nggak? Kalau sentil malaikat Gabriel gimana jadi gini? Mati ya. Apalagi kalau digambar jadi dibuka ya. Betul nggak? Makanya tidak pernah digambar belum? Nggak perlu saudara menunggu sampai malaikat Tuhan datang berbicara pada saudara dulu. Perkataan Tuhan sudah ada, itu firman Tuhan. Nah, Tuhan mau kita mentaati setiap perkataan firman Tuhan ini. Dia mau kita taat melakukannya. Apa sih sulitnya sebetulnya kita melakukannya? Mempersulit pikiran kita, betul nggak? Yang membuat kedagingan kita yang mempersulit untuk taat dan melakukan setiap perintah Tuhan di dalam hidup kita. Perintah Tuhan itu apa? Paling gampang. Matius pasal yang 21 ayat 37 sampai 39. Hukum yang pertama dan yang terutama, dan hukum yang kedua yang tidak kalah penting. Pertama, kasih Tuhan Allah, betul? Segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Yang kedua, sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Allah tapi kita membenci saudara kita. Itu namanya munafik. Yang kelihatan aja tidak bisa kita kasih, apalagi yang tidak kelihatan. Bukti kasih kepada Allah, kita buktikan juga kepada yang kelihatan. Perintah Tuhan bukan perintah gembala, bukan perintah pendeta. Tapi perintah Tuhan yang dituangkan dalam Alkitab, firman Tuhan yang kita percaya adalah firman yang hidup yang harus kita taati. Banyak orang Kristen yang taat. Memang tak mudah, tetapi itu harus kita lakukan. Yaitu kita harus taat. Bilang ke jangan saudara taat. Apalagi Matius 6:33, saudara hafal. Cari dalam kerajaan Allah kebenaran maka sekaliannya atau semua yang akan ditambahkan kepadamu. Nah, seringkali yang kita tidak taati itu, yang kita cari
malam jangan kasih makan, firman Tuhan bilang. Bekerja tetapi utamakan Tuhan, cari Dia terlebih dahulu. Andalkan Dia terlebih dahulu, bukan yang lain. Waktu ibadah ya ibadah, betul gak? Waktu berdoa sama pribadi, berdoa sama pribadi. Bangunnya supaya datang Tuhan. Baca firman Tuhan, melapor firman Tuhan. Itu menandakan kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Berarti mengutamakan hal-hal yang rohani terlebih dahulu, baru kemudian yang jasmani. Bukan yang jasmani belum terutamakan, baru rohani tolak. Kebalik, betul gak? Kalau jasmani sudah terpenuhi, saya jamin belum tentu saudara akan datang memberi saudara hidup saudara dengan hal-hal yang rohani. Kalau jasmani sudah dilimpahkan, seringkali kita lupa. Betul gak? Seringkali kita lupa kalau ada limpahan hal jasmani bagi kita. Nah, makanya kita mau apa yang rohani dulu, baru jasmani itu datang bekerja. Apalagi Galatia 5 itu firman Allah, kita harus berbuah, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaannya, buah-buah ini udah ada di dalam diri kita, firman Tuhan. Tidak usah terlalu luas yang banyak, ini aja 4 hal ini aja. Mau gak kita taati? Mau gak? Mau gak kalau dalam taatinya? Lakukan mulai saat ini. Tapi aku tadi bilang hidup itu menggenapi firman Tuhan. Betul gak? Hidup kita harus menggenapi firman Tuhan. Sebagai bukti tanda apa? Mujizat Tuhan yang akan menyertai dalam setiap langkah saudara itu akan terjadi. Jika saudara betul-betul menggenapi saudara dalam firman Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara. Amin. Bilang kehidupan saudara, genapi hidup melalui firman Tuhan. Yang kedua, yaitu korban apa? Cinta kasih. Korban cinta kasih. Bilang sama-sama saya 3, 2, 1. Korban cinta kasih. Korban yang menyenangkan hati Tuhan tidak hanya korban ketaatan, tetapi yang kedua adalah korban cinta kasih, yaitu kasih kita kepada Allah. Markus 12:33 juga mencatat tentang apa? Tentang mengasihi Allah, tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sama seperti Matius yang tadi saya katakan. Ini Markus pun mencatat tentang kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Nah, kasih kepada Tuhan dan kepada sesama itu jauh melebihi semua korban yang ada di dalam firman Tuhan. Jauh melebihi semua korban-korban pemberian kita persembahkan bagi Tuhan. Yaitu korban kasih kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Berbicara tentang apa? Hati kita. Nah, kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat dan merupakan pengenapan dari korban bakaran yang dipersembahkan bagi Allah. Ini tertulis dalam Imamat 1 ayat 6 sampai 9. Nah, korban ini menurut kitab Imamat itu dibelah menjadi 4 bagian. Dibelah menjadi 4 macam korban. Yaitu korban kepala, korban lemak, korban perut atau isi perut, dan korban kaki atau betis. Ada 4. Saudara bisa buka kalau mau buka di dalam Imamat pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat 9. Bapak Ibu bisa buka itu, nanti baca sendiri ya biar kita waktunya tidak terlalu panjang. Yang pertama kita lihat, kepala. Kepala ini berbicara tentang apa sih? Tentang pikiran-pikiran kita, betul gak? Tentang apa? Pendapat-pendapat kita, betul gak? Tentang apa? Pengetahuan atau logika kita. Ini berbicara tentang kepala. Nah, Tuhan mau pemikiran-pemikiran kita, pendapat-pendapat kita ini kita serahkan semua ke dalam kendali kuasa Tuhan. Karena seringkali pikiran itu membuat kita apa? Tidak mempercayai, betul gak? Tidak mempercayai itu kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Beberapa minggu yang lalu kan saya pernah saya bilang ke saudara, Tuhan itu nampak tinggal di pikiran kita, di otak kita. Betul gak? Tapi Tuhan mau tinggal di mana? Di hati kita. Karena Tuhan mau dipercaya, bukan untuk dipikirkan. Kalau dipikirkan, nggak ketemu. Kenapa nggak ketemu? Karena pikiran ini membutuhkan yang namanya bukti. Harus melihat dulu baru percaya. Betul gak? Tapi Tuhan tak sudah itu. Makanya Tuhan mau pikiran-pikiran kita, pendapat-pendapat kita, Tuhan mau kita persembahkan semua pada Tuhan. Biar pikiran kita ini, otak kita ini dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang najis, Tuhan mau kita bakar.
di atas mesbah Tuhan, dan digantikan pikiran-pikiran tentang kebenaran-kebenaran Tuhan. Semua yang baik, semua yang suci, semua yang sedang didengar, itu yang kita pikirkan. Amin saudara? Amin. Itu. Yang kedua berbicara tentang lemak. Nah, lemak ini berbicara tentang tenaga kita, kekuatan kita. Pertanyaannya, tenaga dan kekuatan kita itu seringkali kita pergunakan untuk apa sih? Apa kira-kira? Hah? Siapa ngomong tadi? Apa? Pekerjaan. Apa lagi? Apa? Untuk kesenangan kita. Nah, memang seringkali itu tenaga kita, kekuatan kita seringkali banyak kita pergunakan hanya untuk kesenangan diri kita aja. Hanya untuk memuaskan nafsu kita saja. Memuaskan apa? Keinginan-keinginan kita, memperoleh kekayaan, harta, benda dan sebagainya. Tenaga kita, kekuatan kita habiskan hanya untuk mengejar hal-hal seperti itu. Tapi kita tidak melakukan untuk mengejar hal-hal yang rohani. Ini yang seringkali terjadi. Tuhan mau kita diseimbang, betul nggak? Rohani juga, jasmani juga, betul nggak? Nggak mungkin saudara rohani atau jasmani nggak ada bagaimana? Mungkin kan menghidupi rumah tangga saudara, keluarga saudara, anak-anak saudara, suami atau istri saudara, betul nggak? Nggak bisa. Harus seimbang. Nah, jadi kita harus tahu tenaga kita, kekuatan kita juga harus pakai untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, yaitu berbicara tentang isi perut. Nah, isi perut ini bicara tentang apa sih sebetulnya? Makan. Bicara tentang apa? Lapar. So, kayak pisau kalau lihatnya seperti tadi saya ngobrol sama Pak Anto itu di belakang. Kalau diikat rambut di tengahnya kayak patih Gajah Mada. Ternyata patih Gajah Mada itu kan. Badannya udah tambah gede nih, rambut digondrong tinggal gitu aja. Kalau dibalik jadi kayak apa? Gande ya, kayak pembantu gitu ya. Gitu lah, mampu jabatan dia, jabatan yang pas. Ini yang bercanda. Nah, saudara, isi perutnya berbicara tentang apa sih? Sebetulnya yang ada dalam perutnya. Sebetulnya bukan berbicara tentang kebutuhan jasmani. Isi perut ini bukan berbicara tentang makan, bukan berbicara tentang kesenangan. Saudara harus tahu di dalam isi perut yang paling penting itu ada yang dapat kebersamaan dari Tuhan. Hati. Hati bukan di sini ya. Saudara pikir hati di sini ya. Ini jantung, betul nggak? Ini jantung. Kalau hati itu di sini, ini hati. Ya kan kalau asam lambung naik ke hati sini sakit. Nah, hati itu berbicara tentang apa? Di sini. Isi perut itu berbicara tentang hati. Artinya apa? Ini berbicara tentang hati. Yaitu hati saudara, hati saya, perasaan saudara, perasaan saya. Berbicara tentang pribadi, berbicara tentang cinta, berbicara tentang kasih kita kepada Tuhan. Nah, apakah kita lebih mengasihi, mencintai dunia ini beserta isinya, atau lebih mengasihi dan mencintai Tuhan kita? Itu berbicara tentang hati. Di mana hati kita terpaut pada saat ini? Pada harta benda, kepada hobi kita, kepada kesenangan-kesenangan kita? Bukan, nggak boleh, itu semua boleh. Tetapi apakah hati kita terikat kepada hal-hal seperti ini, atau hati kita tertuju kepada Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaannya. Masih banyak orang Kristen, bahkan untuk di antara kita, yang hatinya tidak sepenuhnya tertuju kepada Tuhan, tapi tertuju kepada dunia ini beserta isinya. Betul apa betul? Yang nonton secara online, betul apa betul? Seringkali hati kita kasih, kita cinta, kita lebih terarah kepada dunia ini dibandingkan kepada Dia yang sudah mengorbankan putranya untuk memberikan Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Tapi yang meminta hati. Hati ini tertuju dan terarah kepada Tuhan yang lain. Dia tidak mau mengarahkan hati kita kepada yang lain. Dia adalah Allah yang cemburu. Betul gak? Ibu-ibu mau gak diduain?
Mau nggak? Bapak-bapak mau nggak diduain? Mau? Mau kapok? Jangankan suami istri, orang yang pacaran itu kalau diduain mau nggak nih? Mau nggak? Ya jangan nih mau, bisa gue nanya begini. Dia tidak excited. Gue bercanda. Udah nggak masanya lagi, walaupun bujangan sendiri lagi udah nggak masalah lagi. Saya tanya ke story, mau nggak diduain? Nggak mau kan? Tapi bagaimana rasanya mau diduain kata istri? Saya belum punya pacar pak. Bagaimana rasanya diduain? Nah, terlebih lagi Tuhan saudara. Tuhan nggak mau hati kita Tuhan tertuju ke arah apa yang ada di dunia ini. Apa yang ada pada kita semua itu juga daripada Tuhan dia hanya mempercayakan bagi kita. Nah dia nggak mau hati kita terarah apa yang dipercayakan, tapi hati kita mau terarah pada apa yang mempercayakan pada kita itu pada Tuhan. Dia nggak mau hati kita terarah pada pemberian-pemberian yang daripada dia. Tetapi Tuhan mau kita mengarahkan hati kita kepada pemberi yaitu Dia. Amin. Tuhan mau hati kita arahkan kepada Dia. Saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Bilang kiri kanan, arahkan hati kepada Tuhan, bukan yang lain. Yang terakhir, berbicara tentang betis, kepala, lemak, isi perut, dan betis. Nah, betis ini berbicara tentang apa saudara? Berbicara tentang perjalanan hidup kita itu. Yaitu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat hari pas hari. Nah, di dalam apa yang kita kerjakan, kita lakukan, kita perbuat, udah belum kita menyertakan Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan lebih banyak. Itu pertanyaan, udah belum? Apakah langkah-langkah kaki kita, langkah-langkah hidup kita arahkan tertuju kepada Tuhan? Sama. Saudara datang ke tempat ini, itu berbicara tentang apa? Betis. Berbicara tentang langkah kaki saudara. Saudara datang ke tempat itu apa? Untuk memuliakan Tuhan, betul? Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan saudara membawa hidup saudara, hati saudara sebagai korban persembahan bagi Tuhan. Betul nggak? Jangan kita hanya bisa melangkahkan kaki ke tempat yang lain-lain, itu lebih mudah digampang dibandingkan datang ke sekutu Tuhan dan rumah Tuhan bersama-sama. Nah, ada orang-orang Kristen dengan mudah melangkahkan kaki kepada hal-hal yang sia-sia, tetapi hal-hal yang bersifat kekal mereka berat untuk melangkahkan kaki dalam kepada Tuhan. Masih banyak nggak hari-hari ini orang Kristen yang malas untuk datang gereja atau mengajar? Banyak. Tapi kalau datang ke tempat diskotik, banyak orang Kristen semangat. Mana banyak ya? Bukan haleluya, haleluya. Kalau gereja haleluya, di bukan haleluya. Dengan mudah melangkahkan kaki itu hal-hal yang sementara. Bahkan sekarang ada alasan nih yang online nonton mungkin nggak muat lagi bangku, masih ada bangku itu bisa sediain, jarak masih bisa diatur, betul nggak? Masih bisa, ini 1, 2, 3, 4. Ini kan 1,5 meter. Kita bikin 1 meter aja, geser segiri, ke kanan, geser ke kiri, taruh ke tengah 1. Masih bisa, mampu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan 8. Masih bisa 8 lagi tambah. Bisa nggak? Bisa loh. Yang online nontonnya harus tahu. Masih bisa kalau datang, bisa nggak jadi masalah. Jangan udah keenakan kelamaan online terus kan, di rumah aja sama. Beda, semua berkatnya beda di rumah dengan di gereja secara bersama-sama. Nah kemarin memang kita pakai di rumah masing-masing secara online. Kenapa? Karena memang keadaan. Ya karena situasi kondisi pandemi memang kita harus meniadakan sementara. Tapi sekarang kan udah boleh 50% kan udah boleh. Boleh 50% udah boleh. Tapi tetap protokol kesehatan tetap harus diterapkan. Jangan kendor. Tuh, Ibu Rete ditulis di bawah. Jangan kendor. Protokol kesehatan itu tetap. Masker jangan turunkan, ini naikin ke belakang. Jangan sampai di matanya tutup dan saya kelihatan sampai hidung. Saudara, pertanyaan selama ini langkah-langkah kaki kita ini banyak sekali terdengar untuk apa sih? Anak-anak muda, futsal, ibadah sekolah belakang, futsal dulu, dipakai di futsal nih. Mungkin sepak bola. Kadang juga kita pakai hari Minggu itu untuk pakai bekerja.
kerja aja sama terserah. Tapi waktu kita ibadah, ibadah. Kita sebagai orang Kristen ya harus ibadah, nggak bisa enggak. Apalagi langkah kaki ini seringkali kita pakai apa? Ayo, kira-kira berarti apa yang kita pakai sekarang langkah kaki? Banyak lah ya, kalau ada lagi ya. Wah, pakai apa? Siapa Didi? Oh enggak. Tapi Didi hebat loh. Kalau bisa mereka waktunya touring datang sini kan. Touring rohani deh, Bang. Itu dia, jangan sampai kami lupa nanti. Gitu. Nah, saudara, langkah kaki kita ini, perjalanan hidup kita ini haruslah betul-betul sepenuhnya kita abdikan kepada Tuhan. Kita prioritaskan itu utamakan hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan yang lain. Bilang kita saudara, langkahkan kakimu untuk memuliakan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu korban apa lagi? Korban ucapan syukur. Yang pertama adalah korban apa? Yang menyenangkan hati Tuhan. Taat. Yang kedua adalah korban apa? Kasih kita kepada Tuhan, cinta dan kasih kita kepada Tuhan. Yang ketiga adalah korban ucapan syukur. Di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai ayat 19 di situ berbicara tentang peristiwa waktu Tuhan Yesus melakukan perjalanan ke Yerusalem, kemudian di perbatasan antara Samaria dan Galilea, Yesus bertemu dengan siapa? Dengan 10 orang yang sedang mengalami sakit kusta. 10 orang yang menderita sakit kusta yang tidak ada obatnya pada saat itu. Nah, dari 10 orang ini dari jarak jauh berteriak, "Guru," itu apa? Memohon kesembuhan agar disembuhkan dari sakit kustanya. Ternyata dari 10 orang yang sakit kusta ini salah satunya adalah orang Samaria. Berarti yang lain berarti dia bukan orang Samaria. Betul nggak? Berarti bukan orang Samaria. Bisa jadi di situ ada orang-orang Yahudi. Ya kan? Nah, ada orang Samaria. Nah, dari 10 waktu Yesus mengatakan kepada mereka, sembuh, tindakan sembuh. Sambil berjalan, mereka mengalami apa? Kesembuhan mujizat. Dari 10 orang ini siapa yang datang tersungkur di bawah kaki Yesus dan menaikkan syukur dan terima kasih pada Yesus? Orang siapa? Orang Samaria. Dia datang tersungkur di bawah kaki Yesus dan menaikkan rasa syukur dan terima kasih atas kesembuhan yang dialami. Kemudian Yesus bertanya, kemana 9 orang yang lainnya? Bukankah mereka sembuh? Tapi mengapa hanya satu yang datang mengucap syukur atas mujizat yang dialaminya? Nah, melalui peristiwa itu, kita bisa dapat belajar, dapat lihat. Melalui peristiwa 10 orang kusta ini, Yesus mengajarkan kepada kita tentang apa? Tentang yang namanya bersyukur. Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya itu kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Sampai saat hari ini pun ada orang yang tidak pernah bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, gini aja. Misal saya memberikan sesuatu kepada dia, dia diterima, tapi tidak ada yang mengucapkan terima kasih dari mulutnya. Senang gak sih? Bukan berarti saya tak terus kasih, tapi paling tidak kan adalah rasa syukur, terima kasih, ucapan terima kasih banyak Pak buat bantuannya. Betul nggak? Ada orang-orang seperti ini pun ada. Orang-orang yang tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Oke lah pada manusia, mungkin pada saya terserah, tidak masalah. Yang penting bersyukur kepada Tuhan. Betul nggak? Nah, ada sampai saat ini orang pun tidak pernah bersyukur atas kebaikan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Melainkan banyak orang apa? Dikatakan terlalu sering, banyak orang tuh terlalu sering untuk merasa puas dengan apa? Dengan pemberian-pemberian yang daripada mereka puas pemberian, tapi mereka lupa bersyukur pada siapa? Pemberinya. Siapa pemberinya? Siapa? Tuhan sudah memberikan saudara apa sih? Sebutannya. Hah? Saudara waktu bangun diberikan apa? Bisa nggak jadi nafas tuh? Bisa. Berapa duit? Mahal? Mahal. 1 tahun segitu berapa?
Berapa? 150. 150. Satu tabung sini satu. Terus belum saudara pakai itu, saudara pikul kemana bisa nggak? Betul nggak? Berat nggak? Buat kerja keras nggak? Tuhan yang kasih nama sudah luas diri. Aku hidup lagi. Harusnya kita bersyukur dengan apa yang Tuhan memberi itu bersyukur. Dia sebagai pemberi. Jangan puas dengan pemberian, tapi puaslah dengan sang pemberi yang memberikan kehidupan bagi saudara dan saudara kasih. Nah, banyak kita tuh di antara kita tidak bersyukur kepada siapa? Kepada sang pemberi itu, yaitu Yesus yang sudah memberikan kehidupan bagi kita. Pada firman Tuhan di dalam Roma 1 ayat 1 itu sebenarnya mengatakan bahwa hati yang tidak bersyukur itu merupakan tanah yang subur bagi segala jenis dosa. Hati yang tidak bersyukur. Jelas firman Tuhan mengatakan itu tanah yang subur bagi segala jenis dosa berkembang di dalam hati orang tersebut. Nah, dikatakan mengapa? Pertanyaannya, mengapa kita harus bersyukur? Dan bagaimana caranya kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan? Kita tahu mengapa kita bersyukur, karena Tuhan baik, ya kan, pada kita. Terus pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengucapkan syukur dan terima kasih kita atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya? Tadi ada yang bilang apa? Mengucapkan syukur kepada Tuhan apa? Puji pujian apa berarti? Bu Sutia, mulai puji-pujian. Ini berbicara tentang puji-pujian atas kebaikan Tuhan di dalam apa? Dalam kehidupan setiap kita. Makanya sebenarnya kalau worship leader, singer ini, betulnya saudara sebagai iman, jangan melihat worship leader, singer, pemain musik ini sebagai istilahnya song leader secara khusus sebagai motivator untuk mendorong saudara. Ayo semangat, ayo puji Tuhan, ayo menyembah Tuhan. Tidak perlu sebetulnya. Saudara datang tempat sini untuk apa? Betul? Kita datang tempat sini untuk apa? Mereka syukur kepada Tuhan, betul? Salah satu itu apa? Puji-pujian tanpa disuruh. Harusnya kita sudah apa? Bersyukur dengan ada puji-pujian, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tidak perlu disuruh. Ayo tepuk tangan, ayo bernyanyi, ayo menyembah. Tidak perlu. Harusnya kesadaran kita sendiri. Sebagai ucapan syukur kita, bagaimana kita ucapan syukur? Kita memuji Tuhan. Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Tuhan terlalu baik bagiku. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu yang melimpah atas hidupku Tuhan. Aku tidak melihat kebaikan-kebaikan melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan bagiku. Bukan begitu Tuhan. Tapi melihat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang datang terjadi dan Tuhan memberikan kesempatan bagi aku Tuhan hari ini. Untuk aku masih bisa memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Ada waktunya kita tidak bisa memuji menyembah Tuhan, saudara. Ada waktunya tidak bisa saudara memuji dengan leluasa, menyembah dengan leluasa. Saudara-saudara kita di sini bisa nggak pada memuji menyembah Tuhan dengan leluasa? No. Saudara dan saya sangat leluasa untuk memuji menyembah Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, pujilah Dia. Firman Tuhan mengatakan dengan gambus dan kecapi, dengan tari-tarian, pujilah Dia. Itu menyenangkan hati Tuhan, salah satu korban yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, saya lihat di YouTube ya, di gereja kalau di Papua, saya lihat gereja gede, tapi kursinya kok setengah ya, nggak dipoin ke depan, lebih banyak ke belakang. Ternyata waktu saat puji-pujian itu tuh dibiarkan umat Tuhan tuh menari. Saya kalau lihat orang Papua, mereka memuji Tuhan menyanyi, nggak peduli, mereka menyanyi, menari, mereka melompat-lompat, nggak ada rasa malu. Untuk apa malu? Mereka berikan Tuhan. Ada pikiran banyak orang kota tuh gengsi, enggak, pikiran kalau banyak gengsi, angkat tangan kan nanti dikira aku yang dosa. Terlalu banyak pikiran, betul nggak? Banyak pertimbangan, betul nggak? Kalau saya mereka tidak peduli, walaupun maaf ya, tahu peduli amat kan, nggak ada masalah. Belum pakai orang datang, begitu Tuhan. Tuhan nggak lihat itu kan. Tuhan dan jiwa itu tapi lihat hati sebagai korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Pujian, jadi saudara saya kasih tahu saudara, mulai minggu depan saudara datang, sebelumnya persiapkan hati saudara, hidup saudara. Datang tempat ini tujuan itu apa? Untuk menaikkan syukur saudara Tuhan, memuji Tuhan. Tapi jangan menaikkan syukur, memuji Tuhan pas pujian yang terakhir.
Pas hujan terakhir makan endingnya baru datang. Telat. Betul kan? Telat. Jadi mari datang lebih awal. Persiapkan. Kalau kita persiapkan pasti kita udah awal-awal kita persiapkan. Betul kan? Saudara, kalau hari ini misalnya Presiden Jokowi datang di dalam ibadah kita, saudara datang lebih awal nggak? Betul kan? Apa yang saudara lakukan dulu? Selfie dulu, selfie. Betul kan? Ini lebih tinggi daripada Presiden Jokowi. Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Harus kita menghormati. Kita tahu tempat yang paling tertinggi di dalam hidup kita. Oke? Saya bukan mau biar gereja tetap penuh, tetap orang datang. Enggak. Sebagai bukti penghargaan kita kepada Tuhan, kita hargai juga katakan waktu kita sebagai korban yang kita berikan bagi Tuhan. Betul? Datang. Atur waktu, saudara atur waktu, saudara pasti tidurnya lebih cepat, betul kan? Biar kan ngantuk. Mandi lebih pagi. Ya kan, karena mungkin air susah, gantian lebih pagi, betul kan? Begitu datang sebelum 15 menit sebelum mulai atau 5 menit paling lama sebelum mulai, saudara duduk diam. Saudara berdoa, menikmati hadirat Tuhan dulu, ya kan? Naikkan syukur kepada Tuhan. Kemudian waktu worship datang, ayo bersama-sama kita berdiri. Kita naikkan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya mungkin kita sudah bertepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Waktu pujian dinaikkan, saudara naikkan dengan hati yang berucap syukur. Alhamdulillah, Roh Kudus berjalan bersama karena saudara mengalami kelepasan kami. Memuji Tuhan, saudara menang. Saudara tak mau lihat kiri kanan saudara. Biar kiri kanan saudara dan benar kayak orang peduli amat orang dan benar bagi Tuhan, bukan bilang aku benar. Betul kan? Daud, apa yang kata Daud? Walaupun orang bilang dia seperti orang gila, dia tidak peduli. Dia menari-nari bagi Tuhan. Dia tidak peduli. Kenapa? Dia mau menyenangkan hati Tuhan. Memuji Tuhan. Saudara mau minggu depan lakukan ini? Saudara mau lakukan? Bila kita serang, ayo kita mulai. Let's get it. Oke? Jadi puji-pujian yang terakhir yaitu persembahan kita. Nah, persembahan kita ini berbicara tentang apa sih? Kalau saudara lihat di dalam Markus 12:41-44 sama Lukas 21 ayat 1-4 ini ditegaskan 2 kali dalam firman Tuhan. Dalam Injil Markus dan Injil Lukas ditegaskan 2 kali tentang persembahan siapa? Persembahan seorang janda miskin, bukan janda kaya. Janda kaya mah enak, banyak duitnya, betul kan? Ini janda miskin. Nah, kalau janda kaya, walaupun isto bujangan pasti mau dia kalau janda kaya bersama dia, betul kan? Mau, jelas mau. Apalagi janda itu punya pertambangan misalnya. Pertambangannya mana di Sumba? Pak Beni setuju kan? Boleh aja, kira-kira. Asal isto jangan kawin sama orang yang usianya 65 tahun, gitu aja. Apa? Itu maksud saya, biar dia bilang tinggal terima warisannya itu, baru dicari yang muda lagi gitu maksudnya dia. Dapat muda di bawah. Kalau dia mau sama itu. Aduh. Nah, persembahan kita ini seorang janda miskin, dia memberikan apa? 2 peser 1 duit. Yesus duduk di depan tempat pergi persembahan, betul nggak? Dia perhatiin orang-orang memberikan persembahan, betul nggak? Orang kaya ngasih segepok, ada orang kaya ngasih pakai cek, istilahnya gitu kan? Ada orang kaya masuk cash, pakai dalam kantong besar langsung buat. Nembuk isto bisa langsung tumbang gitu. Nggak ada yang lagi tumbang kadang-kadang gitu. Tapi Yesus melihat satu orang janda miskin, dia masukin, sering bunyinya, malu nggak ya? Sering. Yesus nanya sama murid-muridnya, siapa yang terbesar di antara yang memberi ini? Biasanya siapa yang terbesar? Tentu dong orang yang ngasih banyak, betul nggak? Sekantong-kantong itu ngasih uang banyak, itu yang terbesar dong Tuhan Yesus. Siapa lagi? Tapi Yesus ngasih kata-kata apa? Bukan. Tetapi janda miskin itu memberikan apa? Dia memberikan nafkah hidupnya. Saya memberikan nafkah hidup saya dan istri saya bukan sebagai pertama menikah. Saya mendapatkan hasil pekerjaan saya dengan teman saya. Saya memberikan hasil nafkah saya dengan istri saya berikan sepenuhnya ke dalam rumah.
Tuhan. Apa yang Tuhan balaskan? Apa yang terjadi? Apa sih mati kelaparan? No, saudara. Sampai saat ini loh, 150 Tuhan kali lipat gandakan di dalam kehidupan saya, rumah tangga saya di sini. Karena Tuhan berikan. Saya tidak mau nikmat. Tuhan yang mau berikan. Saya tidak mau pikir terserah mau jadi apa besok. Tidak begini. Yang penting saya ada komitmen, saya dapat ini. Berapapun angkanya, berapapun nilainya, saya akan berikan kepada Tuhan. Sebagai buah sulung saya sekarang. Logika. Bisa tidak menolak? Nafkah hidup saya. Berarti kalau saya berikan, saya bisa kelaparan. Kelaparan tidak ada menolak, saya bisa mati. Berarti hidup saya berikan semua itu. Nafkah hidup bangsa rumah tangga saya berikan. Tuhan minta ada. Tuhan tidak minta ada melihat dia menunggu sampai seperti persembahan melihat. Bukan memberi cuma, tapi memberi dengan hati yang tulus. Untuk apa kita memberi banyak, tapi paksaan memberi banyak, tapi kadang itu mendapatkan pujian gak ada guna. Tuhan mau memberi dengan hati yang tulus sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan bagi saudara. Persembahan yang saudara berikan dari Tuhan, tanya saya, apakah sudah suatu persembahan yang terbaik dari yang saudara-saudara berikan bagi Tuhan? Seringkali Bapak Ibu saudara itu memberi bagi Tuhan, memberi yang sisa-sisa. Betul nggak? Kita memberi sisa dan kita belanja. Betul? Kita hanya memberi sedikit sebagian. Makanya berdoa, Tuhan, sampai kami akan memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami yang sedikit ini, dan memang sedikit kami memberinya. Berkati persembahan kami yang kecil, dan memang kecil kami memberinya. Kenapa? Karena kita memberikan dengan sepenuh hati. Kenapa? Waktu itu Pak Guru, kita cari yang paling apa? Yang paling terbesar atau kecil? Yang paling terkecil dari antara yang terbesar. Karena firman Tuhan mengatakan, janjilah yang terkecil, maka kamu akan menjadi besar. Kecil adalah bibit, akan berkali lipat. Untuk pemahaman logika yang apa? Yang sesuai dengan Tuhan. Firman Tuhan berapa terlebih berat memberi kepada menerima. Terlebih berat memberi kepada menerima. Pemberian yang terberi bagi pekerjaan Tuhan, kelangsungan untuk pekerjaan Tuhan itu juga menyenangkan hati Tuhan. Beri dengan sepenuh hati. Jangan pernah memberi dengan hitung-hitungan bagi Tuhan. Tuhan beritakan saya dari sini, berikan. Saya berikan, kami berikan, kami berikan. Kami tidak berani. Karena saya dan istri beranggapan bahwa apa yang ada pada kami saat itu hanya titipan Tuhan. Hanya kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Karena waktu Tuhan mempercayai dalam perkara-perkara kecil dulu, maka dia akan mempercayai dalam perkara-perkara yang besar. Tapi kalau tidak dapat dipercaya dalam perkara yang kecil, bagaimana dia mempercayai perkara yang besar dalam hidup kita? Kenapa dipercaya dalam perkara yang besar? Mulai lakukan saja. Sudah belum ambil bagian bagi pekerjaan umat Tuhan? Sudah belum saudara ambil janji iman untuk biaya kontrak gereja? Ambil bagian sekarang. Ini bukan untuk saya, bukan untuk gereja, bukan untuk rumah kita, tetapi itu berlangsungnya pekerjaan Tuhan untuk memuliakan bagi nama Tuhan. Amin. Seberapapun yang saudara beri, tapi berikan yang paling terbaik. Apa yang ada di isi kantong saudara, jangan berikan yang paling terkecil, berikan yang paling terbesar. Tapi berikan dengan hati yang tulus, bukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang terima percuma, tapi berikan dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Tuhan mau memberikan sebagai rasa syukur, bukan kita sudah mempercayakan yang berikan yang terbaik. Aku mau bersama memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan, sedang saya lakukan. Bilang berikan, sedang berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari teman Allah Bapak Ibu sekalian, saya mau bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Korban yang benar adalah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan kita melakukan seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini,
sebagai bukti kasih kita, sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan, yaitu kita memberikan korban dari hidup kita. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu melalui hati kita. Tuhan tidak menuntut suatu pemberian, suatu balasan yang besar dari dalam hidup saudara dan saya hidup kita. Tapi Tuhan merindukan, Tuhan menginginkan hati yang mau taat kepada Dia, hati yang mengasihinya lebih daripada apapun yang ada di dunia ini, dan hati yang mau bersyukur kepada Dia. Itu yang Tuhan mau dari kita pada hari ini. Kami menyadari Tuhan bahwa kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Namun kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus, yaitu Roh Kudus yang akan memampukan menyanggupan kami untuk kami melakukan setiap perintah-perintah-Mu, melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, kami pelajari pada pagi hari ini. Yang mana Tuhan menginginkan dari kami itu memberikan suatu korban, suatu persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oleh karena itu pagi hari kami mau katakan, kami mau mempersembahkan Tuhan hati kami, yaitu dengan memiliki hati yang taat, hati yang mau tunduk hanya kepada Tuhan, bukan Tuhan. Hati yang terarah kepadamu, hati yang mengasihimu lebih daripada apapun bahkan dari dunia ini, dan hati yang selalu bersyukur atas kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kami. Maka berarti berbicara tentang firman itu sangat berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, baik yang hadir di tempat ini maupun yang hadir di rumah yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Tuhan memberkati dengan hati yang senantiasa tertuju kepada Yesus. Segala hal yang merintangi, segala hal yang menghalangi, yang datang dari dunia, Tuhan tolong angkat, Tuhan tolong lepaskan, Tuhan tolong bebaskan kami, sehingga kami boleh melangkah tanpa beban untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, untuk memberikan korban syukur kami yang terbaik kepada Tuhan melalui hati dan hidup kami. Tuhan tolong kami dan ampuni jika selama ini kami tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan, tapi melalui hari ini kami diajarkan untuk memberikan yang terbaik. Biar kami memberikan yang terbaik dari diri kami, dari hidup kami, karena Bapa sudah memberikan yang terbaik yang menjadi milik Bapa, yaitu Yesus Kristus bagi kami. Pujilah nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami bersyukur. Berfirman Tuhan pada hari ini. Sama-sama yang berkata katakan amin. Kita tepuk tangan yang meriah Tuhan.
Sebab Yesus Tuhan yang layak menerima kebenaran, menghormati kemuliaan sampai selama-lamanya. Hari ini Tuhan, kami bersyukur kesempatan yang diberikan bagi kami untuk kami boleh menikmati hadirat untuk kami ini, yang menandakan kehadiran Tuhan, yang hadir di tengah-tengah kami, bahkan hadir di dalam hati dan hidup kami, yang memberikan kepada maupun dalam kekurangannya. Kami percaya Tuhan akan tolong sehingga boleh tercukupi. Dan Tuhan pakai setiap kami, berkati pekerjaan kami, melalui usaha kami, melalui bisnis kami, sehingga waktu kami berkati, kami boleh teringat bagi pekerjaan Tuhan, dan kami memberi dengan hati yang tulus karena itu menyenangkan hati Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan boleh terus berjalan untuk kami. Kami berdoa buat pemilik atau pewaris Tuhan ruko ini, Tuhan berkati keluarga besar Chandra. Mari Tuhan jamah keluarga besar ini, Tuhan lawan kakak adik daripada almarhum Chandra Dharma. Biarlah mereka digerakkan hati mereka oleh Tuhan, sehingga mereka memberikan teman ini bagi pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan boleh berlangsung di daerah jalan Gunung Agung ini. Kami berdoa jamah mereka di dalam nama Yesus. Segala kuasa, segala roh yang bukan pada Tuhan, jadi menghalangi dan patahkan di dalam nama Yesus. Biar roh Allah bekerja. Pakai Pak Chandra juga, pakai Pak Chandra Jaya sebagai perantara mereka sebagai anak Tuhan untuk berbicara pada saudara-saudara mereka, sehingga tempat itu terbuka bagi kerjaan. Kami percaya Tuhan, jika Tuhan yang menanam, tidak ada satu pun yang dapat mencampurnya. Kami serahkan dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami, karena kami percaya kehendak Tuhan yang terbaik. Kami hanya meminta dan kami mau serahkan dalam Tuhan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak dapat beribadah secara offline tempat ini. Tuhan memberkati mereka yang dalam keadaan tubuh yang sakit, yang kurang sehat. Mari biarlah kuasa Tuhan bekerja menjamah melalui menyembuhkan mereka, sehingga tubuh yang sakit Tuhan mereka boleh pakai hidup mereka untuk memuliakan Tuhan dan Bapa ini. Kami berdoa buat setiap umat Tuhan yang ada di desa Manasih, bahkan umat Tuhan dimanapun berada, Tuhan tolong jauhkan hindarkan dari wabah yang sedang merebak saat ini, yaitu COVID-19. Mari biarlah kiranya pemeliharaan perlindungan Tuhan nyata, dan Tuhan berikan hikmat kepada umat Tuhan untuk tetap taat mentaati, yaitu protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, sehingga ini menolong untuk memutus mata rantai penyebaran daripada wabah ini COVID-19. Berikan kami jemaat yang taat sebagai contoh teladan, sebagai pengikut Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pemerintah yang sudah berusaha dengan gencar Tuhan untuk menghimbau pada masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Tuhan tolong biarlah mereka diberikan perlindungan kekuatan kesehatan kepada Tuhan, dan biarlah vaksin yang diberikan oleh pemerintah ini vaksin yang terbaik, sehingga waktu divaksinkan ini betul-betul membentuk imun tubuh yang baik, sehingga seluruh masyarakat tanah air ini boleh betul-betul memiliki imun tubuh yang baik, sehingga menangkal terserang dari wabah virus corona ini, sehingga tidak terjadi penyebaran yang lebih luas lagi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati para orang-orang terlibat di dalamnya, khususnya para kedokteran, bahkan para perawat. Berkati juga pemerintah kami, dari Bapak Presiden, Bapak Presiden, jajarannya, bahkan kepala daerah yang ada. Berkati mereka dengan roh yang takut akan Tuhan. Berkati mereka untuk memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini menjadi takut akan Tuhan. Dan biarlah amanat yang diberikan masyarakat bagi mereka, biar mereka lakukan, laksanakan dengan takut akan Tuhan. Berkati pemimpin kami, kesehatan, kekuatan, dan sejahtera, sukacita perlindungan daripada Tuhan. Dan berkati bangsa kami juga di Tuhan, dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami sebentar akan pulang, berpisah satu sama lain. Serta hidup kami akan tiba rumah tangga kami masing-masing selamat dengan tidak merasa takut. Perlindungan Tuhan. Pada sepanjang satu minggu ke depan, pemeliharaan, perlindungan, penyertaan Tuhan menyertai setiap langkah kami. Yang awalnya kami juga menyertai setiap langkah kami. Dan apa yang kami perbuat, Tuhan bermaju dan berhasil dan nama Tuhan bermuliakan. Berkati semua yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan kami semakin hari semakin darah untuk kemuliaan berkat Tuhan. Berkati yang untuk ibadah secara online juga. Dalam pergumulan pribadi Tuhan memberkati. Tuhan yang di sumber pertolongan, Tuhan Yesus menjadi sumber jawaban. Berkati dari kesehatan kekuatan kami sejahtera sudah tidak perlindungan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara akan datang saudara dan arahkan hati saudara pada Tuhan. Firman Tuhan katakan, biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub turun atas kehidupan saudara. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah kanan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu
dari sekarang sampai selama-lamanya. Bawalah dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang lagi untuk menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang berkata-katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom alaikum. Bezek Amasia.